Kau datang memanggil namaku, Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu, Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu Kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Yesus, Kau datang memanggil namaku, Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu, Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu Kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku,
percaya, Yesus ku percaya, oh, Yesus ku percaya. Haleluya. Gimana? Setelah nonton video ini, cantik nggak? Kelihatan laki nggak? Kalau sekarang kelihatan laki nggak? Cuma suaranya aja ya, masih mirip perempuan ya. Suara nggak penting, tapi yang penting hati kita. Manusia boleh bingung lihat saya, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan apa laki-laki? Tapi yang pasti Tuhan Yesus Kristus sudah tidak bingung lagi lihat saya. Amin. Karena apa? Saya sudah kembali ke identitas dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi senang dengerin kesaksian ibu-ibu, ya kan? Saya juga punya kesaksian. Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah dengar kesaksian saya. Kalau yang waktu tahun lalu, Ibu Helmi, video kesaksian ini sudah ada belum? Udah ada ya? Yang terakhir? Udah ada ya? Yang di pengadilan juga ada ya? Oh belum. Oh belum ya? Oh belum sampai selesai itu. Tapi hari ini udah selesai. Itulah cara pemulihan, ya kan? Tuhan pulihkan per tahap. Dalam hidup kita itu kan gitu, ada proses. Ya kan, dalam hidup kita itu seperti sinetron ya. Dari sinetron satu ke sinetron yang lain. Dari sinetron itu apa maksudnya? Dari satu masalah ke masalah lain, ke masalah yang lain, ya kan? Dari kecil kita sekolah, ya kan? Udah sekolah kita remaja, kita kerja, akhirnya kita dewasa, kita nikah, kita punya anak, ya kan? Kita punya cucu. Dalam hidup itu begitu. Sama juga dengan kalau kita berjalan dengan Tuhan. Jadi kita itu harus punya hubungan terus sama Tuhan. Sama contohnya kayak HP aja. Kalau HP nggak dicas, bisa nggak kita telepon ke tempat lain? Nggak bisa. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan itu harus setiap hari. Misalkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya, sini ada ibadah ya. Ya kita datang untuk apa? Kita belajar. Belajar untuk mendengar firman Tuhan. Bukan cuma untuk belajar aja, tapi kita harus melakukan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi firman itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan ya udah, kita diam aja di tempat ini. Sama, demikian juga dengan hidup saya. Hidup saya 42 tahun. Kalau saya tidak mencari Tuhan, hidup saya tetap menjadi perempuan. Adalah orang yang berdosa. Hidup saya adalah di tempat yang gelap. Tapi karena saya mau mencari Tuhan, saya berada di tempat yang gelap, saya mau berpindah. Yang namanya berpindah itu harus ada tindakan enggak? Harus ada tindakan, harus mau terhubung dengan Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau setia, mau taat, mau melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Mungkin masa lalu saya itu adalah masa yang kelam, masa yang berdosa. Tapi saya sekarang mau bertobat, mau kembali ke jalanmu yang benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku. Ini sampai jam berapa ya? 40 menit ya? Sekarang udah berapa menit? Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa sih selesainya? Oh boleh, oke. Kadang kalau saya udah di depan mimbar, kadang saya suka lupa diri. Udah keterusan. Karena apa? Gimana Tuhan itu pulihkan hidup saya, Tuhan selamatkan hidup saya. Dan saya juga percaya ibu-ibu yang berada sini
pasti Tuhan juga akan pulihkan. Tuhan aja bisa pulihkan saya. Ya, saya adalah mantan transgender yang udah operasi total. Tuhan bisa pulihkan. Apalagi cuma sampah-sampah kerikil-kerikil kecil. Tuhan bisa pulihkan kok. Asal kita mau melakukan kehendaknya itu aja. Asal kita mau diproses sama Tuhan. Saya dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Ponakan saya itu banyak, ponakan saya itu ada 40, cucu saya itu ada 60. Mereka semua rata-rata tinggal di Surabaya. Banyak saudara kakak saya, ponakan saya yang tinggal di daerah Surabaya Barat, di Citraland gitu. Jadi nanti saya tanggal 23 saya harus balik ke Jakarta karena tanggal 26 saya udah ada pelayanan di Jakarta. Makanya saya harus balik. Kalau nggak ada pelayanan mungkin saya juga pengen berada di Surabaya, kan tahun baru ya, Imlek ya. Karena selama Imlek saya nggak pernah ada di Surabaya. Karena apa? Berhubung Imlek saya nggak ada di Surabaya karena cucu saya itu banyak banget. Ada 60. Belum lagi ada ponakan saya yang 4 yang belum nikah. Wah, itu berapa duit tuh ya kalau dihitung-hitung ya. Ya kebenaran tanggal 26 saya ada pelayanan di Jakarta. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya di sini mau singkat untuk kesaksian saya. Saya adalah seorang fatherless, kehilangan sosok seorang bapak. Makanya kalau punya anak, anak itu bukan butuh cuma dikasih uang sekolah, dikasih uang jajan. Tapi anak itu butuh yang namanya kasih. Saya tidak mendapatkan kasih dari papa saya. Dan papa saya berusaha saya biar menjadi laki-laki. Karena waktu saya jadi laki-laki saya udah kayak perempuan. Kalau jalan udah kayak perempuan. Dan saya senang bergaul dengan perempuan. Karena saya merasa saya adalah perempuan. Saya suka masak, saya suka main boneka, saya suka jahit. Saya sekolah juga tidak sampai SD, lulus tidak. Saya sekolah sampai kelas 4 SD. Saya dulu sekolahnya di sekolah Kristen W.R. Supratman. Sekolah Kristen Petra, itu dulu ada sekolah saya. Saya nggak sekolah lagi, akhirnya saya belajar kecantikan selama setahun. Akhirnya saya buka salon di situ dan saya bisa cari uang sendiri. Dan di situ akhirnya saya bisa beli pakaian, tas, sepatu, tapi yang saya beli semuanya adalah baju perempuan, tas perempuan. Suatu saat papa saya pernah melihat saya, dia marah sekali. Saya dipukulin, saya dibawa ke kelenteng, itu adalah kepercayaan papa saya. Di situ saya dipukulin dengan bunga sedep malam 10 tangkai di punggung saya. Katanya saya kemasukan setan. Ya emang benar, saya kemasukan iblis. Pulang dari situ rambut saya dicukur, digundul, di bawah pohon. Zaman itu sekitar tahun 70-an. Saya sampai tidak keluar rumah selama 4-5 bulan karena saya malu. Dan usia 14, 15, 16 saya udah pakai baju perempuan. Dan usia 16 tahun saya udah mulai berpacaran dengan laki-laki. Tadinya dia tidak tahu identitas diri saya, akhirnya dia tahu, dikasih tahu temannya. Dia itu bukan wedok, dia itu lanang. Ya pasti malu lah laki-laki dikituin. Situlah saya putus cinta, saya kesal sama diri saya, kenapa saya mempunyai nasib seperti ini. Akhirnya saya bunuh diri, saya minum bedak Doris. Yang punya anjing pasti tahu bedak Doris ya. Tapi ya itulah cara Tuhan ya, Tuhan nolong saya tidak mati. Dan bagi saya laki-laki itu patah tumbuh hilang berganti karena banyak laki-laki yang suka sama saya. Mereka tidak tahu keadaan diri saya. Saya bukan mencari seks, tapi saya mencari ada nggak orang yang bisa menerima saya. Ternyata nggak ada. Usia 18 tahun saya operasi, saya pasang impelan payudara. Usia 18 tahun dan saya kalau lagi ngaca saya lihat wah saya udah cantik karena rambut saya udah panjang. Kalau saya ngaca wah ini udah cantik. Tapi kalau saya lihat di bawah, wah di bawah masih ada gantungan kunci. Kalau gantungan kunci bisa dilepas. Ini gak mungkin bisa dilepas, harus diapain? Harus dipotong. Caranya gimana? Dioperasi. Usia 21 tahun saya dioperasi kelamin dan saya sudah menjadi wanita. Dan secara pengadilan, secara agama, secara negara,
saya sudah menjadi perempuan. Dari laki-laki menjadi perempuan. Usia 24 tahun saya nikah. Nikah dengan satu laki-laki normal, bukan laki-laki gak normal. Dulu dia pernah nikah, pernah punya anak, cuma dia udah cerai. Tapi perkawinan saya gak lama, teman-teman saya banyak yang datang, yang cewek-cewek, yang model-model zaman dulu. Mereka bilang, wah kita aja yang KW, yang asli aja punya pacar aja belum. Dia yang KW, yang palsu udah kawin duluan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Saya mikir gini, lo asli-asli juga gak payu. Mendingan gua yang palsu, gua laku duluan. Itu adalah pembenaran diri yang salah. Tapi perkawinan saya gak lama, cuma 2 tahun. Bukan suami saya yang ninggalin dia, tapi saya yang ninggalin dia. Karena dalam hidup saya itu tidak pernah bersyukur. Saya dapat laki yang lebih kaya lagi, yang lebih cakep lagi. Suami saya tinggalin. Sampai suami bilang, lu gak mikir ya, lu gak ngaca. Ada orang yang mau ngawinin kamu tinggalin. Dan saya kawin juga di catatan sipil. Dan berjalan dengan yang baru sekitar 2 tahun, akhirnya pun tidak jadi. Di situ saya ngambil keputusan lagi, saya bunuh diri lagi. Akhirnya saya minum Baygon, karena Baygon waktu itu udah terkenal. Tapi kalau Tuhan belum menghendakin kita mati, bakal mati enggak? Enggak bakalan. Ternyata Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan saya. Makanya kalau ikut Tuhan, mau diproses sama Tuhan. Ibaratnya gini, perjalanan kita dari sini ke sana. Tuhan itu sudah menunggu di situ. Selama perjalanan kita tahu enggak? Sama aja kayak di HP kan kita ada Google. Ya kan? Ada Waze. Kalau kita nggak tahu jalan, tinggal klik aja alamat jalan mana, kan dikasih tahu. Kadang suruh belok ke kiri, ke kanan, kemana. Kadang dalam perjalanan tuh kita mikir nggak, nyampe nggak ya. Maksudnya nyampe itu kan dalam hidup itu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita setia, kita taat melakukan kehendaknya, nyampe nggak perjalanan itu? Nyampe. Demikian juga dengan kehidupan saya. Di sini ada Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 7 tahun saya mencari Tuhan. Ada cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Nah, kesaksian saya ini berhubungan dengan PowerPoint, bisa tolong ditayangkan. Dengan judul temanya menjaga hati. Menjaga hidup. Hidup itu harus dijaga. Dan hati itu juga harus dijaga. Ya, next. Di Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Wah, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Dan kita dalam hidup itu harus menjadi saksi juga ya. Ya, dalam kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, kita mau ikut yang mana? Ya kan? Mau hidup apa yang mati? Mau berkat atau kutuk? Kita maunya yang berkat. Latar belakang. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitabnya, banyak tradisi Yahudi dan Kristen menyatakan bahwa Musa adalah penulis kitab Ulangan ini. Musa dipercaya menulis kitab Ulangan sebelum kematiannya dan memberikannya kepada bangsa Israel generasi kedua. Dalam kitab ini Musa mengingatkan generasi baru tersebut tentang perjanjian Tuhan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa sebelum kematiannya. Kitab tersebut diberikan kepada bangsa Israel generasi kedua. Musa mengingatkan kembali generasi yang baru itu tentang perjanjian Tuhan. Dalam kitab Ulangan 30 berisi khotbah ketiga Musa, yaitu tentang persiapan terakhir dan perpisahan sebelum Musa meninggal. Khotbah yang ketiga dari Musa tersebut berisi
ajakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan semua hukum Tuhan, agar dapat memiliki hidup yang penuh berkat dengan cara menjaga hidup secara benar. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus menjaga hidup kita secara benar. Karena hidup kita dulu itu tidak benar karena kita tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah datang ke gereja, sudah mengenal Tuhan, kita harus menjaga hidup kita secara benar. Setuju? Amin. Oleh karena itu, next. Maka sesuai pengalaman bangsa Israel yang dididik secara langsung oleh Allah, kemudian ditulis oleh Musa ini, kita akan belajar 4 hal hidup secara benar. Kita akan belajar 4 hal itu apa? Kesatu, hidup itu adalah sebuah pilihan. Amin. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita mau milih yang mana? Hidup mau yang mana? Mau hidup yang gak benar? Apa hidup yang benar? Musa memilih taat kepada Allah melalui suatu suara langsung dan akhirnya memilih taat melaksanakan perintah Allah. Itu ceritanya Musa. Dia melalui suara langsung dan akhirnya memilih taat melaksanakan perintah Allah. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Sama juga dengan hidup saya. Hidup saya dulu, hidup saya, dosa saya itu dulu terlalu banyak. Saya dari laki-laki menjadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Saya kawin siri 2 kali. Kawin secara Kristen 1 kali. Saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dan mereka tidak tahu tentang diri saya. Narkoba, alkotisme. Tahu alkotisme? Dukun-dukun, tukang ramal. Yang kalau yang namanya kedukun, saya tuh nomor 1 dulu. Kalau ada dukun di mana, Sukabumi, di Garut, di mana saya tuh datang. Dukunnya pintar, yang datang orang bodoh semua. Pasang susuk, emas berlian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau datang ke dukun, suruh makan bunga apa aja saya makan. Ada yang warnanya kuning, itu bunga apa ya? Bunga gading ya? Kalau nggak salah ya. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih, semua saya makan. Cuma bunga deposito aja yang nggak saya makan. Itulah orang bodoh. Dukunnya pintar, kitanya yang datang adalah orang yang bodoh. Kalau lagi pikirannya lagi gelisah, lagi pikirannya pokoknya lagi nggak tahu mau ngapain, mikirin masa depan gimana, udah ke tukang ramal. Kartu, lihat masa depan. Wah, dikasih tahu nih sama tukang kartu nih. Ya kan? Kamu bakalan begini. Kalau udah pulang udah selesai kan? Nanti kalau ada masalah lagi, datang lagi. Bukan datang pada Tuhan, bukan berdoa, tapi datangnya kepada dukun dan tukang ramal. Jadi hidup kita itu makin terikat, hidup kita itu makin terbelenggu. Itu hidup saya dulu itu. Makanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita mau milih yang mana? Mungkin ibu-ibu di sini pasti punya masa lalu, punya manusia lama. Tapi sejak kita mengenal Tuhan, manusia lama itu kita tinggalkan. Kan kita baru tahun 2025, ya kan? 2024 itu adalah masa lalu kita, itu sudah selesai. Dengan hidup yang baru ini kita tahu Tuhan akan menjadikan kita menjadi naik bukan turun. Menjadikan kepala bukan ekor. Itu adalah janji Tuhan. Jadi dalam hidup itu jangan selalu cari pembenaran diri. Karena pembenaran diri itu adalah roh dari iblis. Jangan suka mengasihi diri. Itu juga roh dari iblis. Mengasihi diri contohnya apa? Gua kalau lihat tetangga gua itu punya mobil loh. Kenapa ya laki gua gak bisa beliin gua mobil? Ya kan? Akhirnya kita kan mengeluh kan? Ya enggak? Hidup mengeluh itu tidak ada gunanya. Itu roh mengasihi diri, itu roh dari iblis. Kita gak usah.
iri dengan orang lain. Orang lain memiliki apa, kita nggak usah, kita bersyukur. Hari ini saya masih bisa bernafas, masih bisa makan. Wah, puji Tuhan. Semua orang itu punya masalah, nggak mungkin enggak. Orang kaya, orang miskin, semua pasti punya masalah. Kalau yang nggak punya masalah itu ya kalau sudah mati. Justru selama kita masih hidup, kita gunakan waktu kita. Kita nggak pernah tahu nanti malam kita masih hidup apa enggak. Dalam hidup itu kita itu ngantri loh. Nggak tahu siapa duluan yang dipanggil sama Tuhan. Puji Tuhan yang tahun kemarin masih bisa datang waktu saya melayani di tempat ini, ya kan? Hari ini pun juga masih bisa ketemu saya, ya kan? Saya juga berharap nanti tahun depan, tahun berikutnya masih bisa ketemu saya. Tapi dari tahun ke tahun kita itu, roh kita itu harus makin naik. Jangan sampai dari tahun kemarin ke tahun ini hidup kita begitu-begitu aja. Hidup boleh begitu tapi yang penting roh kita. Roh kita itu harus naik. Naik itu apa? Kita semakin percaya dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu makin solid. Karena apapun masalah yang kita hadapin, masalah boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Yang kedua, next. Hidup ini adalah sebuah proses. Kita lihat ya, bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan itu harus berproses dengan waktu selama 40 tahun. Diproses loh. Bangsa Israel dari menuju tanah perjanjian Kanaan diproses selama 40 tahun. Kita sudah pernah diproses sama Tuhan belum? Kita tanya sama diri kita sendiri. Saya diproses sama Tuhan 7 tahun. Selama 7 tahun dari 2011 sampai 2018 saya diproses Tuhan. Diproses dengan apa? Yang tadi saya bilang di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak mau melakukan dosa lagi, dosa perzinahan. Disitulah muncul cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Karena dosa saya itu udah banyak kan, yang tadi saya bilang kan, ada berapa dosa itu yang ada dalam diri saya. Saya pernah masuk Islam selama 12 tahun. Saya udah umroh 3 kali dari tahun 95, 96, terakhir 2004. Dan saya pakai hijab selama 5 tahun. Dari 2001 sampai 2005. Dan saya juga belajar ngaji. Di sini saya bukan menjelekkan agama Islam, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Hidup itu ada prosesnya. Apa yang saya cari hidup itu? Saya mencari damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti mencari damai sejahtera dan sukacita kan dalam dirinya ya. Ya enggak? Cuma damai sejahtera dan sukacita tidak bisa didapatkan cuma dengan berdoa aja. Enggak bisa. Harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah pinter kan? Bisa ngomong mati kan? Kita kan gak mau mati, kita mau hidup. Jadi kita harus punya tindakan. Tindakan itu apa? Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa lakukan, Tuhan bisa melakukan untuk kita. Yang penting kita mau kerja sama dengan Tuhan. Kita kalau mau lakukan bagian kita, Tuhan pun juga akan melakukan bagiannya. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan pun juga tidak akan melakukan bagiannya. 7 tahun Tuhan proses hidup saya, bukan cuma saya mendengar aja, tapi ada perjuangan diri saya untuk apa? Biar saya dipulihkan Tuhan. Saya ikut pendalaman iman setiap hari Rebo kalau nggak salah itu di Gading Serpong, dari tempat saya agak jauh sih, karena waktu itu saya tinggalnya di daerah Bintaro. Saya belajar lagi selama setahun tentang apa? Di sini mungkin juga ada kelas komsel ya? Ada. Ya, ikut kelas itu. Jadi kita lebih ngerti. Saya juga belajar gereja itu apa sih? Tuhan Yesus itu siapa? Padang gurun itu apa? Karunia itu apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Saya belajar selama setahun.
Udah itu tahun berikutnya lagi saya belajar lagi di Bogor, di Sentul. Saya belajar lagi School of Healing. Di situ Tuhan bukain saya lagi tentang apa? Tentang masa kecil saya. Ternyata waktu saya kecil saya itu pernah disodomi. Waktu saya usia 11-12 tahun. Dan hal itu tadinya saya tidak pernah mengingat-ingat masa itu. Tapi Tuhan bawa saya untuk mengingat kembali. Dan akhirnya waktu itu saya tahun 2016 saya udah di tempatnya Pak Gilbert waktu itu ada Glow Chamber Prayer, saya ikut selama 3 bulan. Jadi saya itu rajin karena saya rindu. Akhirnya saya memaksakan diri saya harus pelayanan. Jadi saya masuk di komunitas sebagai pendoa syafaat sampai hari ini. Dan di tahun itu saya udah sering pelayanan, sering doain orang-orang yang sakit. Tapi di tahun 2017 saya dapat ayat emas. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saya merasa saya belum menjadi orang yang benar. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas. Juga iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, akhirnya tahun 2018 saya melepaskan diri saya buka semua pakaian saya yang sudah 42 tahun, yang tadinya sepatu, tas, semua perempuan, saya lepaskan, saya pakai baju laki-laki dan saya gunting rambut saya seperti laki-laki. Tidak sampai di situ, yang namanya hidup adalah sebuah proses yang panjang. Di tahun 2018 kira-kira kalau saya ke mall, kalau saya ke toilet laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saya ke toilet laki-laki karena saya udah pakai baju laki-laki. Meskipun saya pernah ditegur, saya bilang saya adalah laki-laki. Dan di tahun 2019 akhirnya ya karena saya pengen jadi laki-laki, saya operasi, saya angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. Kenapa bisa sama-sama 40 tahun? 40 tahun kalau di firman cerita tentang bangsa Israel. Ya kan tadi, ini pun saya juga sudah 40 tahun dalam diri saya. Dari saya usia 18 sampai usia saya kemarin tuh saya operasi usia saya 59. Ya. Ya 59 saya operasi ini. 40 tahun. Harus tidak ada lagi dalam diri saya ini. Ternyata hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Berhubung ini sudah 40 tahun. Sudah ada bentuknya payudara. Dan akhirnya waktu itu saya udah pelayanan kemana-mana sih. Jadi kalau saya pakai kaos, selalu pakai kaos warna hitam. Kalau pakai kemeja, saya pakai kemeja yang agak kompor. Karena saya sudah tidak pakai bra. Tapi tahun kemarin, saya melanjutkan dengan satu lagi, nextnya. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup itu adalah sebuah perjuangan ya. Bangsa Israel harus bertahan di padang pasir yang panas. Waktu ceritanya bangsa Israel, waktu siang dan dingin pada waktu malam melalui perjuangan yang keras dan tetap dalam perlindungan Allah melalui tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Jonathan pun juga harus berjuang. Berjuang untuk apa? Memperjuangkan apa yang pernah diambil sama iblis harus saya rebut lagi. Karena saya percaya roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Hidup itu adalah sebuah perjuangan. Akhirnya di tahun 2023 di bulan Februari saya bisa berangkat ke Thailand. Dan saya operasi lagi untuk kedua kalinya. Hanya saya operasi selama 10 hari di situ. Dan hari ini saya sudah tidak punya payudara lagi.
Udah terepes kan sekarang? Udah kayak jalan tol ya. Kalau dulu masih ada gundukannya. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Apalagi yang harus diperjuangkan? Satu lagi, itu adalah identitas saya. Identitas itu ngomong tentang apa? KTP, akta lahir. Karena di tahun 2021, identitas saya kan sudah berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Harus balik lagi, caranya gimana? Wah, makanya saya bilang hidup itu adalah sebuah perjuangan. Jadi akhirnya saya mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk permohonan ke pengadilan. Dan saya dibantu dengan salah satu pengacara dan dia juga hamba Tuhan. Jadi saya tiap minggu itu harus konsultasi ke kantornya dia. Mulai ngumpulin bukti-bukti. Bukti apa? 2019 saya sudah pernah dioperasi. 2023 saya pun juga pernah dioperasi kedua kalinya. Dan bukti yang paling kuat itu apa? Saya harus cek kromosom. Dan hasil dari cek kromosom itu 1 bulan baru ketahuan hasilnya. Selama cek kromosom kira-kira saya tenang enggak? Kalau menurut ibu-ibu, enggak. Saya berdoa sama Tuhan. Apa kromosom saya nanti itu hasilnya? Karena perjalanan saya itu tinggal melangkah 1 kali lagi. Setelah keluar hasil kromosom saya adalah laki-laki. Wow, puji Tuhan. Itu adalah bukti. Ada saksi lagi yang harus hadir. Itu adalah saudara saya sebagai saksi di pengadilan. Bapak rohani juga sebagai saksi. Dan ketiga, dokter andrologi. Dokter yang menyatakan, yang menyuruh saya untuk cek kromosom saya itu harus hadir. Karena hakim akan menanyain sama dokternya arti kromosom itu. Jadi kalau di pengadilan tuh nggak gampang. Kita harus mengumpulkan bukti, saksi semuanya. Jangan sampai udah sidang akhirnya sidang kita tidak disetujuin. Karena sidang itu memerlukan waktu yang panjang. Itu adalah perjuangan hidup kita. Dalam hidup saya tidak pernah berpikir kalau saya sampai ke pengadilan tuh 2 kali. Dari saya usia 21 tahun sampai kemarin usia saya 63 tahun. Gak pernah kepikir. Tapi itu adalah perjuangan diri saya untuk kembali ke jalan yang benar. Agar semua orang bisa melihat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Karena apa? Kita mau melakukan kerjasama dengan Tuhan. Karena saya percaya selama 7 tahun Tuhan sudah pulihkan bejana saya yang tadinya sudah kotor. Jadi kalau dosa-dosa kita udah rontok semuanya, firman itu akan menjadi benih. Dia itu akan berakar, dia itu akan bertumbuh, dan dia itu juga akan berbuah. Kalau dalamnya sudah pulih, luarnya akan pulih enggak? Pasti pulih. Kalau dalamnya belum pulih, boro-boro luarnya pulih. Makanya pesan saya, kalau punya sampah itu dibuang, jangan disimpan. Sampah di rumah aja kalau seminggu didiemin, enak enggak baunya? Enggak enak. Kalau masih ada sampah dalam diri kita, firman itu tidak akan masuk. Kan kita maunya firman itu menjadi benih. Karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Makanya di saat firman itu masuk, dia bertumbuh, berakar, berbuah. Wah, hasilnya apa? Orang bisa melihat, lu sekarang beda ya sama yang dulu ya. Sekarang lu benar-benar mencari Tuhan ya. Yang tadinya lu pelit sekarang lu udah gak pelit lagi. Yang dulunya lu suka kepo ngomongin orang sekarang enggak ya. Kalau saya dulu punya istilah, sepanjang-panjangnya jalan tuh lebih panjang mulutnya orang. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada yang mulutnya panjang ya.
Kalau mulutnya panjang itu dari 1 orang bisa 10 orang tuh yang tahu. Gua kasih tahu lu ya, si akan begini-begini, lu jangan ngomong sama siapa-siapa. Tapi ntar dia ngomong lagi sama temennya, gua kasih tahu lu ya, lu jangan ngomong lu sama siapa-siapa. Seterusnya begitu. Akhirnya semua orang kan jadi tahu. Makanya kita itu harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hidup kita. Akhirnya dengan sidang 8 kali, dengan ngumpulin bukti dari YouTube saya itu banyak sekali, bukti dari buku saya pun, akhirnya sidang 8 kali, hakim menyetujuin permohonan saya. Itu adalah mujizat yang terindah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, di sini saya mau yang keempat. Hidup ini adalah sebuah kesaksian. Dalam hidup kita harus bersaksi. Kita nggak usah malu untuk bersaksi. Kayak tadi ibu-ibu ya kan, karena dari satu kesaksian nanti Tuhan akan ngasih lagi kesaksian yang lain. Ngasih kesaksian yang lain lagi. Jadi selama perjalanan hidup kita tahu, wow Tuhan Yesus sudah dahsyat ya. Gua pengen makan apa tadi ya? Buah apa ya? Salak, ya kan? Gua pengen salak, tiba-tiba ada aja yang anaknya ya tadi ya. Ya kan? Anaknya bisa membelikan salak. Kadang apa yang ada dalam pikiran kita Tuhan itu tahu. Tuhan ngerti kerinduan kita. Tuhan itu akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Hidup ini adalah sebuah kesaksian. Semua perjalanan dan pengalaman hidup selama 40 tahun membuat bangsa Israel memiliki banyak kesaksian tentang kemurahan dan pemeliharaan Allah. Gimana dengan perjalanan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalaminya? Coba saya nanya, ibu-ibu jawab dalam diri masing-masing ya. Apakah kita mempunyai kesaksian berjalan bersama dengan Allah? Sudah atau belum? Amin, ya kan? Kalau belum, marilah sekarang kita mau menjaga hidup kita dengan benar. Menjaga hati, menjaga perkataan, dan menjaga langkah kita. Kenapa menjaga langkah? Langkah kita itu juga harus benar. Langkah kita itu mau ke tempat yang mana? Ke tempat yang gelap atau ke tempat yang terang? Itu adalah pilihan. Amin. Di Yohanes ayat 1, ayat 14, ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan dan kebenaran dan hidup itu hanya ada kalau kita datang kepada Bapa. Bukan bapak-bapak yang lain ya. Bukan juga bapak-bapak yang lain. Jadi harus kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajarin dari kisah ini? Next. Mengajarkan bahwa kehidupan yang baik dengan menjaga hati itu diperlukan suatu pilihan dalam diri kita masing-masing. Semua itu ada proses yang harus dijalankan dengan penuh perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Serta keberhasilan harus menjadi saksi untuk meneguhkan dan menguatkan iman percaya kepada Allah Bapa kita. Kemarin kita dengar nggak tentang kebakaran di LA? Apa yang ada dalam pikiran kita tentang itu? Kebakaran besar yang melanda kota Los Angeles, Amerika Serikat menghancurkan puluhan ribu rumah, termasuk properti mewah bernilai jutaan hingga puluhan juta dolar milik artis Hollywood. Namun peristiwa ini mulai menghadirkan kesaksian luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan atas umatnya dan milik mereka. Hollywood itu adalah tempat yang nomor 1 di Amerika. Karena kalau saya pun dulu waktu di Amerika saya juga pengen ke sana.
tempatnya artis-artis di situ. Rumah-rumahnya itu adalah rumah yang mewah, rumahnya itu adalah rumah yang mahal. Di Rodeo Drive itu ya kan, barang-barang mewah semua brand itu semuanya ada di situ. Kok bisa ya tiba-tiba kebakar? Nggak ada yang ngebakar loh itu. Iya nggak? Sampai puluhan rumah. Bayangkan seluruh blok perumahan terbakar habis. Tetapi ada satu rumah yang tetap berdiri kokoh tanpa tersentuh api. Meskipun rumah di sekelilingnya baik di samping, depan maupun belakang hangus terbakar. Ternyata rumah itu milik seorang yang takut akan Tuhan. Wow, saya sangat merinding dengar ini, tahu gak? Kita itu harus orang yang takut sama Tuhan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, jangan takut sama suami. Kalau saya bilang, ya. Takutnya itu takut sama Tuhan. Takut suami jangan. Takut sama anak juga jangan. Jangan anak mentang-mentang duitnya banyak kita takut. Jangan mau. Ya enggak? Yang memberi kita nafas kehidupan itu adalah Tuhan. Kenapa kita harus takut sama anak kita? Tuhan yang memelihara hidup kita kok. Kenapa kita mesti takut? Jangan takut sama suami. Nanti jangan ngomong lagi pulang ke rumah. Itu katanya Pastor Jonathan katanya gak boleh takut sama kamu. Tapi kita harus takut sama Tuhan. Kita harus punya hikmat, ya kan? Tuhan akan memberi kita hikmat. Asal kita terus terhubung dengan Tuhan. Amerika khususnya Hollywood memang dikenal sebagai daerah yang orang-orangnya hidup meremehkan bahkan menentang Tuhan. Itu Amerika. Mereka merasa dia tidak perlu Tuhan. Apalagi kalau yang di Eropa itu, wah di situ gereja-gereja semuanya pada kosong, ya kan? Mereka karena punya apa ya? Mereka merasa pemerintah di sana menghidupin mereka. Pajaknya di sana kan tinggi, makanya orang nggak kerja pun mereka dapat untuk biaya hidup mereka. Jadi mereka mikir Tuhan itu tidak penting bagi mereka. Saya yakin inilah salah satu alasan mengapa Tuhan selama sekian waktu lamanya masih memberi belas kasihan dan pengampunan pada bangsa-bangsa yang terang-terangan menentang Dia. Jadi kita itu adalah sebagai contoh diri kita ya. Kita harus belajar. Ya enggak? Karena di tengah-tengah bangsa yang menentang Tuhan itu masih ada umat yang dikasihinya. Umat yang dikasihi itu siapa? Umat yang takut sama Tuhan. Tapi ketika penghukuman terpaksa harus dijalankan dalam kedaulatan kuasanya, Tuhan tetap menjagai umat yang Ia kasih. Bukan hanya menyelamatkan hidup mereka, tapi juga menjagai milik kepunyaan mereka. Bayangin yang lain-lainnya pada kebakar, tapi ada satu rumah di tengah-tengah itu tidak kebakar. Coba aneh kan? Ternyata itu adalah orang yang takut sama Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Amin. Pagi ini ketika saya mulai menemukan kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang berbeda, yang menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup dan rumah tinggal mereka. Roh Kudus memberikan impresi yang sangat kuat. Dia berkata, lihatlah betapa dahsyat kekuasaan Bapa. Bahkan kekuatan alam tetap tunduk pada perintahnya. Bapa telah menetapkan penjagaan dan pemeliharaan atas hidup dan semua menjadi milik anak kesayangannya. Dia tidak pernah membatalkan keputusannya itu. Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Bapa itu sangat mengasihi kita. Asal kita itu takut sama Dia. Asal hidup kita itu selalu terhubung. Asal kita selalu menjaga hati kita. Bangun hal tersebut menjadi dasar keyakinan dalam diri kita. Sehingga walaupun data atau fakta menyatakan semua hal yang negatif, tapi engkau tidak pernah jadi terpengaruh dan meragukan kasih setia dari Bapa. Ada ayat yang perlu kita renungkan di Mazmur 91, ini ayat tambahan, ayat 7 sampai 17. Walau 1000 orang rebah di sisimu, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Biarlah kisah tentang perbuatan besar Tuhan yang memelihara umatnya yang hidup takut akan Dia saat kebakaran besar di Los Angeles menjadi kesaksian bagi generasi kita ini. Sekaligus memanggil kita untuk hidup lebih akurat dan menyenangkan hatinya. Ada satu ayat lagi di Malaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu adalah contoh. Kita bisa melihat contohnya yang waktu kebakaran. Kenapa yang semua bisa kebakar, satu rumah tidak kebakar? Dalam hidup pun kita juga mau begitu kan? Amin. Karena kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Waktunya sudah dekat, akhir zaman sudah ada di ujung saat ini. Kesempatan untuk mengenal nama Tuhan diberitahukan lagi. Jadi kita harus memberitahukan nama Tuhan ke teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan sebelum pintu kasih karunia tertutup. Karena tahun ini adalah tahun kasih karunia. Amat Tuhan lagi dibuka, makanya kesempatan kita untuk mengenalkan siapa Tuhan, siapa nama Tuhan, betapa hebatnya nama Tuhan itu. Di tahun 5785 itu adalah tahun P menurut Ibrani. Tahun P itu berbicara tentang ucapan. Ucapan itu apa? Berbicara tentang mulut yang terbuka. Makanya kita harus jaga ucapan kita, jaga perkataan kita. Pakailah mulut kita itu untuk bersaksi. Jangan pakai mulut kita itu kepo untuk ngomongin orang. Ya enggak? Karena kalau kita ngomongin orang itu tidak ada gunanya. Saya banyak melihat di sini ya teman-teman Kristen ya, mereka rajin kalau hari Minggu itu ke gereja. Kadang saya bertanya, lu tiap hari Minggu ke gereja, lu baca Alkitab enggak? Enggak. Kenapa enggak baca Alkitab? Kalau ngomongin orang bisa lu di HP itu sampai sejam setengah jam. Ngomongin si A, ngomongin si B. Baca Alkitab cuma 2 ayat aja, 5 ayat aja gak sampai setengah jam kok. Tapi gak bisa. Gimana dia akan bertumbuh rohaninya dia kalau cuma hari Minggu aja, cuma ke gereja aja. Gak bisa. Kita sebagai anak Tuhan itu kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Kalau gak bisa 2 ayat, 1 ayat aja. Yang penting tiap hari. Kita tiap hari makan enggak? Makan kan? Nah, roh yang dalam kita nih perlu makan enggak? Perlu kan, diisi kan? Karena di saat kita mati, nanti yang kembali itu apanya? Rohnya yang kembali. Jangan sampai kita mati, roh kita kosong. Nah, kita menuju kemana nanti? Ya kan? Tubuh jasmani kita itu binasa. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah kebenaran. Makanya di tahun 2025 kita mulai belajar baca Alkitab. Saya aja dari 2018, saya tuh baca Alkitab tuh sampai hari ini. Perjanjian lama, perjanjian baru disambung terus. Tidak pernah enggak. Sehari 5 pasal. Tiap hari. Jadi kadang saya malam mau tidur. Kalau nggak sempat capek, tengah malam bangun, jam 2, jam 3 saya baca. Pokoknya tiap hari itu rutin. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, balik lagi perjanjian. Kadang baca pun kadang suka nggak ngerti, tapi baca aja. Sebelum kita baca, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan, ampunin atas segala dosa-dosa saya. Tuhan, berikan roh hikmat dan roh pewahyuan Tuhan. Agar saya mengerti arti isi semua firman-Mu. Kita ngomong dulu sama Tuhan. Baru kita baca.
Dan kalau baca, jangan bacanya dalam hati. Bacanya itu keluarin suara kita. Keluarin suara kita kalau lagi baca. Amin. Jadi dalam hidup ini, kita itu harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, siapa yang akan mengenal diri kita? Kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera dan sukacita, kita harus mengebuang semua beban hidup kita. Kita nggak bisa punya damai dan sejahtera kalau kita juga tidak bisa berdamai dengan diri kita. Makanya dalam hidup kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Berdamai itu apa? Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, kita pun juga tidak akan pernah bisa berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dan hamba telah sampaikan isi hati-Mu. Dan firman yang telah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman kami makin dikuatkan. Iman kami makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Roh Kudus, ajarilah kami dan beri kemampuan untuk menjaga hidup kami agar hidup dan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin.